Bas, bisa. Selamat mendengarkan. Sejak awal tujuan Zelina pulang cepat untuk bertemu sang suami sedikit terlambat sebenarnya. Tapi semua bukan kehendak Zelina. Sementara saya yang sejak kemarin merindukannya hanya bisa terpaku menatap Zelina yang duduk manis menunggu dengan senyum teduhnya. Mas, apa kabar? Cukup lama keduanya terdiam. Setelah saling menatap beberapa saat, Zelina melontarkan sebuah pertanyaan yang menegaskan mereka benar-benar berjauhan. Tidak ada air mata Zelina hari ini. Sean lega. Istrinya nampak menerima meski jujur saja dia malu duduk di hadapan Zelina dengan pakaian semacam ini. Sean belum bersuara. Dia masih betah memandangi wajah Ayu yang tidak lagi dia tatap setiap kali bangun tidur beberapa hari terakhir. Jangan ditanya bagaimana rindunya. Jelas sangat-sangat rindu. Maaf mas, aku baru bisa datang karena Abi baru bisa aku tinggal. Tutur Zelina kembali angkat bicara meski Sean sejak tadi belum menjawab pertanyaannya. Kamu sehat sayang? Dalam keadaan apapun, sepertinya kebiasaan ditanya apa, jawabannya apa, begitu melekat dalam diri mereka. Zelina yang sudah terbiasa dengan sikap Sean hanya tersenyum simpul sebelum kemudian menjawabnya. Alhamdulillah mas, aku sehat. Mas sudah makan hari ini? Tanya Zelina yang tampaknya mengikuti alur Sean hendak membahas apa lebih dahulu. Sean menggeleng. Perutnya menolak makanan sejak kemarin. Meski Alan memperlakukannya dengan baik di sini, bahkan makan juga diberikan yang baik, seperti pesan Kevin, tetap saja dia enggan. Belum. Dari kapan? Kemarin. Jawabnya tanpa melepaskan tatapan dari Zelina walau sedetik saja. Kemarin? Kenapa tidak makan? Tidak enak, kurang asin. Ucapnya terlihat santai, padahal sama sekali tidak coba walau sesuap. Astagfirullah mas, jangan disiksa lambungnya. Nanti makan ya. Sejak awal sudah Zelina duga jika Sean mungkin mengabaikan makannya. Beruntung saja dia menyempatkan sedikit waktu untuk pulang dan menyiapkan makanan untuk sang suami. Sekarang saja, aku lapar sebenarnya nah. Sejenak mereka mengabaikan tempatnya. Tatapan mata Sean dapat terbaca. Zelina hanya tersenyum tipis. Waktu yang diberikan untuknya tidak begitu lama. Tapi demi memenuhi keinginan Sean, dia rela menyuapi sang suami lebih dulu. Abi gimana? Tanya Sean sembari mengunyah makan siangnya. Sejak kemarin dia menyiksa diri dan menolak makanan apapun. Kini mungkin lambungnya sedikit terhibur. Sean seketika merasa baik-baik saja. Sama sekali tidak ada beban yang menyesakan dadanya. Sudah baikan, Papa juga? Jawab Zelina kembali menyodorkan suapan keduanya. Abi marah nah. Tanya Sean sejenak berhenti mengunyah. Sudah Zelina katakan nanti saja bicaranya, tetap saja Sean membantah. Tidak mas. Mas Agam dan Abrizam juga diam saja. Jangan khawatir. Tidak peduli seberapa panasnya pertikaian antara dirinya dan Abrizam, wanita itu merasa lebih baik diam untuk saat ini. Mengatakan semuanya sama saja dengan membuat Sean sakit kepala. Demi Tuhan, Zelina tidak rela andai dia terpukul nantinya. Benar begitu Zelina. Sedikit tidak percaya, tapi anggukan kepala disertai senyum manis Zelina membuat Sean setenang itu. Dia benar-benar merasa Tuhan baik sekali padanya kali ini. Sungguh, sejak awal ketakutannya hanya sudah terlampau besar. Terlebih lagi kalau dia mengetahui Abrizam menjemput paksa Zelina kemarin. Zelina tidak ingin merusak suasana hati Sean. Dia bahkan belum mengatakan jika dirinya tengah hamil, lantaran khawatir pria itu justru berhenti makan. Hingga selang beberapa lama, Zelina terbahak setelah berhari-hari menangis kalau mendengar Sean yang bersendawa. Sialan, maaf nah, masih tidak sengaja. Ucapnya pelan seraya menutup mulut dengan telapak tangannya. Tidak apa-apa, Mas suka masakannya berarti? Apapun yang kamu masak, Mas akan selalu suka nah. Ucap Sean yang memang begitu puas dengan makan siang hari ini. Bahkan seakan tidak pernah makan sebelumnya. Yang masak Amira, katanya khusus buat Mas. Tutur Zelina yang membuat Sean sedikit menjepik. Wajar kurang gurih, pasti dia masaknya pakai dendam. Sean memang masih benar-benar sama.
Bisa dipastikan sikapnya yang begini akan Selina rindukan setiap detik nantinya. Sadar betul dengan keadaan yang ada, Selina sama sekali tidak bisa berharap lebih, andai memang Sean harus menerima akibat dari kesalahannya seperti yang Mikael tegaskan. Mas, aku boleh peluk kan? Tanya Selina ragu menatap sisi ruangan. Dia khawatir hal semacam itu tidak diperkenankan. Lebih juga boleh. Sini. Sean merentangkan tangannya. Sejak tadi dia sudah bertanya dalam hati, kenapa Selina tidak berlari menghambur ke pelukannya sejak awal? Menyebalkan sekali sebenarnya, serta harus merangkul istrinya dengan baju yang menurutnya bau ini. Mas tidak mandi dari kemarin, nah. Tidak masalah, aku suka, ucap Selina yang kini bersiap untuk mengungkapkan kabar baiknya. Bisa dipastikan Sean menangis dan dia juga demikian. Hingga perlahan Selina menarik tangan Sean untuk mengusap perut datarnya. Sean yang bingung hanya menatapnya penuh tanya. Tanpa kata dan mata mengembun itu membuat Sean sesak seketika. Kamu ingin anak, nah. Mas belum bisa, sayang. Sean mengira jika Zelina datang ke sini karena kesedihannya yang belum hamil juga. Tanpa Sean duga, kelengan kepala Zelina dengan senyum tak terbaca berhasil membuat meneteskan air matanya. Dia sudah ada di sini. Ucap Zelina pelan yang membuat dunia Sean berputar, dan dia bingung sendiri. Maksudnya? Ada. Kamu hamil, Selina? Sudah Zelina duga akan lebih baik dikatakan sesudah makan. Sean seketika lupa jenis kelamin. Dia bahkan menangis dalam pelukan Zelina yang kini berusaha mengusap air matanya. Mas akan bebas. Iya kan, Selina? Kita tidak akan berpisah. Aku ingin bersamanya, nah. Sean meracau seakan menyesali keputusannya untuk menyerahkan diri. Kehadiran buah hati dalam kandungan Selina merubah segalanya. Dalam pelukan Selina, ia benar-benar membenci diri sendiri yang membuat semuanya seakan sulit. Setelah Sean merasa dunianya seakan runtuh, hari ini Tuhan menunjukkan betapa baiknya. Saat ini Sean benar-benar berpikir bagaimana caranya untuk bebas. Dia ingin bersama keluarga kecilnya secepat mungkin. Itu saja. Tepat beberapa jam setelah Selina berkunjung, Sean justru kembali dibuat terkejut dengan keajaiban Tuhan yang lain. Dia dibuat melongo kala seorang wanita berparas cantik dengan gaun hitam yang sedikit terbuka di bagian dada menawarkan kebebasan padanya. Bebas? Iya. Aku bisa memaafkan kesalahanmu yang telah turut membantai keluargaku. Tapi dengan satu syarat. Ucapnya menatap lekat Sean tanpa berkedip. Apa syaratnya? Apa syaratnya? Jika wanita ini datang sebelum istrinya hamil, mungkin sama sekali dia tidak akan tertarik. Namun setelah mengetahui kabar baik itu, rasanya Sean akan melakukan apapun demi bisa terlepas dari kasus yang menjeratnya. Cukup mudah. Aku yakin kau bisa melakukannya. Ucap wanita itu yang membuat detak jantung Sean berdetak lebih kencang. Katakan saja, aku tidak suka buang waktu, Nona. Kau harus bertanggung jawab atas diriku dan anak yang lahir akibat perbuatan kalian. Nikahi aku. Tidak sulit bukan? Sean berdecil seketika. Jika tahu wanita yang dahulu dia lindungi akan menjadi racun begini, harusnya dia habisi. Sean yang tadinya memasang wajah penuh sesal, mengingat siapa wanita ini, kini kembali melayangkan tatapan tajam padanya. What? Katakan sekali lagi. Perbuatan siapa? Malam itu aku tidak ikut menyentuhmu. Justru aku membawamu keluar sebelum rumah itu terbakar. Bukankah kau seharusnya berterima kasih padaku? Rahangnya kini mengeras. Sama sekali tidak dia duga jika wanita ini justru hadir untuk memperkeruh suasana. Harapan jika akan memudahkan, nyatanya membuat Sean semakin tercekik dan sulit saja. Terima kasih. Justru kau yang membuat hidupku semakin sulit. Andai saja kau tidak menyelamatkanku malam itu dan membiarkan aku terbakar hangus di sana, lukaku tidak akan sedalam ini. Ucapan wanita itu seketika membawa Sean kembali ke masa lalu. Tepatnya 5 tahun lalu. Hanya karena kasihan dan mengingat kedua adiknya, Sean bermurah hati untuk kembali masuk ke dalam rumah yang hampir terbakar itu, demi menyelamatkannya. Tidak peduli meski teman-temannya sudah berlari cukup jauh, Sean kembali ke lokasi kejadian karena memang jeritan tangis gadis itu selalu terbayang. Terlebih lagi, dia yang melihat sendiri bagaimana brutal ketiga temannya berkuasa di atas tubuh gadis yang tidak berdaya itu.
Jangan sentuh aku. Pergilah, aku mohon. Ceritnya kala Sean kembali mengenakan pakaiannya yang sempat tercecer di lantai kamar. Jangan takut. Aku tidak akan melukaimu. Tanpa peduli dia akan tertangkap atau bagaimana, Sean membawa gadis itu keluar. Dia melangkah cepat dengan penyesalan yang kini membelenggunya, melewati mayat beberapa anggota keluarga lain yang baru saja dihabisi secara tidak manusiawi itu. Dalam pelukan Sean, gadis itu meraung meratapi kobaran api yang menghabisi keluarganya tanpa sisa. Cerita tangis wanita itu yang kemudian berhasil mengusik Sean kala dia menikah. Kini gadis yang dia selamatkan malam itu sudah beranjak dewasa dan tumbuh dengan luka serta trauma besar dalam hidupnya. Bagaimana? Setuju? Lamunan Sean buyar seketika. Dia berdeham demi bisa terlihat biasa saja. Setelah sekian lama, dia benar-benar kembali mengingat dengan nyata bagaimana kronologi kejadian itu tanpa sisa. Mungkin karena gadis itu hadir di hadapannya. Aku mencarimu bertahun-tahun. Alasanku tetap hidup hanya kau. Aku tidak berhenti sekalipun pihak berwajib mulai mengabaikan kasus papaku. Selain menuntut keadilan, aku juga ingin kau bertanggung jawab atas diriku. Panas. Jiwa Sean semakin runyam kala hadirnya wanita ini. Satu hal yang Sean lupa, sejak dahulu seorang wanita memang terduga. Setelah bertahun-tahun hidup Sean damai-damai saja, ia kembali hadir sebagai sosok yang menurutnya lebih berbahaya. Aku akan bertanggung jawab. Ucap Sean yang seketika membuat mata wanita itu berbinar. Sama sekali tidak dia duga. Cukup mudah untuk membuat kesepakatan dengan pria yang selalu hadir dalam mimpinya. Karim, Atas kematian orang tuamu. jawab Sean yang kemudian beranjak pergi dari hadapan wanita itu. Melihat Sean yang bergerak, sontak wanita itu menghalangi jalannya. Sean mundur beberapa langkah. Dia memalingkan pandangan dari wanita itu. Hanya Zelina yang boleh dia pandang. Terlebih lagi dengan keadaan yang sedikit terbuka begini. Ayolah, jangan dibuat rumit. Apa enaknya di penjara? Lebih baik jalani hidup bersamaku. Aku sudah memaafkan semua kesalahanmu. Sungguh. Ucapnya lembut bahkan lancang menyentuh jemari Sean. Terima kasih atas maafmu. Tapi tawaranmu sama sekali tidak menarik. Tegas Sean mengempaskan tangannya sebelum kemudian berlalu melewati wanita itu. Akhir-akhir ini harus selalu bertanya tentang papanya. Kau tidak kasihan padaku? Sean menghentikan langkahnya. Dia menoleh dan menatap kesal wanita itu. Sekalipun Sean penyayang balita, bukan berarti dia akan tersentuh saat siapapun menjual kesedihan dengan membawa nama anak. Jonathan, Axel, dan Rico masih hidup. Dan mungkin bebas beberapa tahun lagi. Kau bisa melakukan tes DNA dengan ketiga pria yang seharusnya bertanggung jawab sebagai ayah biologisnya. Bukan aku. Sean tidak ingin berbasa-basi. Tidak peduli wanita itu akan sakit atau kembali mengingat lukanya. Dia enggan berbaik hati. Andai belum memiliki Zelina, mungkin dia bisa bermurah hati. Tapi untuk saat ini tidak sama sekali. Tapi aku hanya menginginkanmu, bukan ketiga bajingan itu. Sean memejamkan matanya. Kembali dia mengingat ketiga manusia menyebalkan yang memang sejak dahulu kerap menjadi beban. Hadirnya wanita ini justru membuat pikiran Sean berubah lagi. Dia ingin segera bertemu dengan ketiga temannya dan menghadiahkan boga mentah sebagai salam perkenalan. Maaf sekali, Ana. Aku tidak bisa. Kenapa? Bukankah ini sangat menguntungkan? Istrimu juga pasti tidak rela kau di penjara, bukan? Dengan kau menerima tawaranku, maka kita bertiga akan sama-sama bahagia. Aku, kau, dan juga istrimu. Sean terdiam sejenak. Sejak kapan wanita ini bergerak hingga dia bahkan mengetahui pernikahannya? Kau mengintaiku. Selidik Sean dengan rahang yang kini mengeras. Pikirkan matang-matang. Tawaranku tidak berlaku dua kali. Ucapnya kemudian tersenyum dan berlalu pergi meninggalkan Sean yang masih terpaku dalam diamnya. Maaf, Nah. Sepertinya Mas benar-benar tidak akan bebas, sayang. Bersambung.